Ayo kita, nggak apa-apa kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. DNA-nya Najwa Shihab itu silahkan lihat di Google, 48% orang India. Tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua. Yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibin lah yang tahu bagaimana Fir'aun. Taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya Baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir. Ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000. Tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab. Itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya? Dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab Qur'an. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya apa, Kiai? Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju, Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini, Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan. Orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara. Ashadu anna Baklawi laisu min durriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Ashadu anna Baklawi laisu min durriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Baklawi
Habib-Habib, bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra. Di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad keempat Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para Habib ini yang ada di abad keempat Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet. Karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad keempat Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat, kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku, dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang. Namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada. Sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad sahib mirbat. Tidak ada orang yang bernama Ubaid. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari Barat yang bernama Alexander Knies. Berdasarkan historical imaginatif. Yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan hayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat. Menggunakan kiai dari Mesir, saya bantah. Syekh Ali Jum'ah, tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu.
Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa, kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok, dan lain sebagainya. Padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi. Nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah. Tes DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki. Orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Mbak Alawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu? Reporter dari Balawi perempuan Najwa Shihab itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak.